Halo smart people semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua tetap baik-baik saja ya. Dan juga semoga wabah ini cepat berlalu. Negara. Apa sih yang dimaksud dengan negara? Negara adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah dan terorganisir oleh pemerintah yang memiliki kedaulatan. Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki sistem yang berlaku bagi semua individu yang berada di negara tersebut, yang berdiri secara independen. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, tolong ya untuk subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Mari kita sama-sama bangun channel ini agar lebih maju ke depannya dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Nah, smart people, apa aja sih negara yang tertua di dunia ini? Yaitu yang pertama, San Marino. San Marino. Baru dengar ya negara ini. Negara ini adalah salah satu negara yang tertua di dunia yang letak strategisnya hampir dikelilingi oleh negara Italia. Nah, smart people, San Marino juga merupakan suatu negara yang terkecil di dunia. Negara ini menempati urutan kelima dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Nah, smart people, negara ini didirikan oleh tukang batu, yang mana tukang batu ini beragama Kristen dan dia melarikan diri dari kerajaan Romawi lalu membentuk sebuah negara, yaitu negara San Marino ini. San Marino adalah negara republik konstitusional tertua di dunia. Negara ini dibentuk pada tanggal 3 September tahun 301 oleh Santo Marinus dari Rome. Tukang batu yang beragama Kristen ini kabur saat penganiayaan agama oleh Kaisar Romawi Diocletianus. Konstitusi San Marino berlaku pada tahun 1600 adalah konstitusi tertua di dunia yang masih berlaku sampai saat ini. Nah, smart people, fakta lain, negara ini adalah negara dengan layanan pos pertama kali di dunia. Pada tahun 1607, layanan pos di negara tersebut dibuka untuk semua penduduk. Sedangkan pada tahun 1877, perangko pertama kali negara tersebut dikeluarkan. Dan sejak saat itu, perangko San Marino menjadi salah satu warisan budaya dan sejarah negara tersebut yang diakui oleh UNESCO. Negara ini juga memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Berada di daerah pegunungan, San Marino memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. San Marino memiliki keunikan karena tidak adanya tanah datar di sana dan 100% dataran di negara ini berada di atas pegunungan. Nah, smart people, negara yang kedua yaitu negara Jepang. Kalian pasti udah gak asing lagi kan dengan negara ini, yaitu negara dengan kemajuan penduduknya, baik itu dari segi sektor ekonomi, sektor kebudayaan, maupun lainnya. Negara ini merupakan perpaduan antara kemajuan zaman dengan arifnya budaya lokal. Nah, smart people, menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Nah, smart people, negara tertua di dunia ketiga adalah negara Tiongkok. Tiongkok adalah salah satu negara dengan kebudayaan tertua di dunia dari penemuan arkeologi dan antropologinya. Negara Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota
di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Tiongkok mulai sejak adanya dinasti Shang, yaitu sekitar 1750 sampai 1045 sebelum Masehi. Cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Budaya, sastra, dan filsafat Tiongkok berkembang pada zaman dinasti Zhou, yaitu sekitar 1666 sampai 221 sebelum Masehi, yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa, dan pada zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Smart people, perlu kalian ketahui, negara Tiongkok adalah negara dengan polusi terburuk yang ada di dunia. Hal itu disebabkan oleh banyaknya penduduk yang ada di sana. Di sisi lain, negara ini juga negara yang sangat disiplin. Bisa kita lihat dalam sisi kemiliterannya. Di setiap kerah baju militernya pasti disisipkan jarum agar tentara-tentara tersebut tetap berdiri tegap ketika menjalankan tugas. Negara tertua di dunia selanjutnya adalah Yunani. Yunani dibagi menjadi dua, yaitu Yunani kuno dan Yunani modern. Yunani kuno adalah peradaban dalam sejarah Yunani yang dimulai dari periode Yunani Arkais pada abad ke-8 sampai ke-6 sebelum Masehi, hingga berakhirnya zaman kuno dan dimulainya abad pertengahan awal. Peradaban ini mencapai puncaknya pada periode Yunani klasik, yang mulai berkembang pada abad ke-5 sampai ke-4 sebelum Masehi. Pada periode klasik ini, Yunani dipimpin oleh negara-negara kota Athena dan berhasil menghalau serangan kekaisaran Persia. Masa keemasan Athena berakhir dengan takluknya Athena kepada Sparta dalam perang Peloponnesos pada tahun 404 sebelum Masehi. Negara ini menjadi sangat terkenal karena banyak sekali kosakatanya yang menjadi sebuah teori di dalam dunia. Sebut saja seperti demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos, yang berarti kedaulatan rakyat. Negara ini juga merupakan negara yang masih mempercayai dewa dan dewi. Seperti kita ketahui bersama, negara ini terkenal dengan salah satu dewanya yang sangat tersohor, yaitu Hercules, anak dari Raja Zeus. Negara di dunia terakhir adalah negara Mesir. Ya, seperti kita ketahui bersama, negara Mesir adalah negaranya Fir'aun yang sangat terkenal karena dia menentang ajarannya Nabi Musa. Mesir merupakan salah satu daerah tersubur di Afrika dan salah satu negara tersubur di Mediterania. Karena kesuburannya, Mesir menjadi salah satu tempat terawal yang dihuni oleh manusia sekitar 40.000 tahun yang lalu. Pada awalnya tidak ada begitu banyak orang di Mesir, namun seiring waktu Mesir menjadi semakin padat. Untuk sementara waktu, tampaknya ada dua kerajaan yang disebut Mesir Hulu di selatan dan Mesir Hilir di utara. Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, pada awal zaman perunggu, Raja Mesir Hulu menaklukkan Raja Mesir Hilir dan membuat Mesir menjadi suatu kerajaan yang disebut Mesir. Pemimpin kerajaan ini kemudian disebut Fir'aun. Sejak masa tersebut hingga sekitar 525 sebelum Masehi, ketika Mesir ditaklukkan oleh Persia, sejarah Mesir dibagi menjadi 6 periode. Mesir merupakan suatu negara yang berawal dari kerajaan. Negara ini memiliki banyak sekali panorama alam yang disuguhkan. Salah satunya yang paling tersohor adalah patung Sphinx dan juga piramida Mesir. Piramida-piramida ini konon katanya adalah kuburan bagi para raja-raja Mesir terdahulu.
Nah, smart people, di Mesir juga ada salah satu universitas yang sangat tua di dunia, yaitu Universitas Kairo Mesir. Banyak pelajar-pelajar dari Indonesia maupun dari berbagai negara yang menuntut ilmu di sana. Tidak hanya itu, di Mesir juga ada kota yang mana kota ini sangat indah dan juga menjadi kota terbesar kedua di negara tersebut, yaitu kota Alexandria, di mana kota Alexandria menjadi pelabuhan terbesar yang ada di Mesir. Nah, smart people, itu tadi adalah 5 negara-negara tertua di dunia menurut versi Nice Info. Nah, bagi smart people yang belum mensubscribe channel ini, kami mohon untuk segera mensubscribe. Mari kita bangun sama-sama channel ini agar lebih maju ke depannya dan lebih bermanfaat untuk semuanya. Dan tak lupa bila ada kritik dan saran, kirim di komentar bawah ya, kami tunggu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.